Kita hidup di zaman yang aneh. Segalanya terlihat sibuk, cepat, dan penuh warna, tapi di dalam kepala justru terasa hampa. Tubuh duduk diam, tapi pikiran berlarian kemana-mana. Lelah, tapi tak tahu sebabnya. Cemas, tapi tak jelas takut pada apa. Seolah hidup di atas lantai retak, sedikit goyah saja, kita jatuh ke dalam kekosongan. Dan semua ini bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena satu medan yang paling rumit di tubuh manusia, otak. Menurut data dari Katadata, 2023, 62% masyarakat Indonesia mengaku sering merasa stres tanpa tahu sebabnya. Dan hampir semua responden punya satu kesamaan. Terlalu sering terpapar media sosial, notifikasi, dan distraksi digital. Artinya, otak kita bukan rusak, tapi kelebihan muatan. Masalahnya bukan pada dunia yang ribut, tapi pada pintu masuknya yang terbuka terlalu lebar. Dan disinilah kita harus mulai membongkar akar persoalan itu. Bayangkan otakmu seperti pasar pagi di Tanah Abang. Penuh suara, penuh penawaran, semua ingin diperhatikan. Kamu berdiri di tengah, mencoba fokus pada satu suara, tapi semuanya minta didengar. Begitulah setiap kali kamu membuka Instagram, scrolling TikTok, berpindah dari WhatsApp ke YouTube ke e-commerce, lalu kembali ke email. Kamu merasa produktif, padahal kamu hanya berpindah dari satu lapak ke lapak lain, tanpa pernah benar-benar membeli apa-apa. Pasar itu tak pernah tutup. Dan jika kamu tak berhenti, kamu akan tersesat di dalamnya. Atau anggap otakmu seperti warteg 24 jam. Awalnya melayani orang dengan semangat, tapi karena tak pernah tutup, akhirnya tumpah ruah, berantakan, dan kehilangan rasa. Kita tak memberi jeda untuk otak kita istirahat. Semuanya serba on. Notif WA jam 11 malam, balas email saat makan malam, scroll TikTok sebelum tidur. Lama-lama, bukan kamu yang mengatur waktumu, tapi aplikasi. Otak kita juga seperti HP murahan yang kebanyakan aplikasi. Lambat, panas, dan sering error. Padahal kamu hanya ingin mencari ketenangan, tapi malah makin kacau. Karena bukan jumlah aplikasi yang salah, tapi cara kita mengaturnya. Bayangkan kamu naik ojek di tengah macet Jakarta. Kamu buru-buru, tapi jalanan tak bergerak. Klakson di mana-mana. Kamu panik, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Begitulah saat pikiranmu penuh tekanan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Bukan karena kamu malas, tapi karena terlalu banyak yang kamu pikirkan sekaligus. Atau seperti kolam ikan yang terus diberi pakan. Awalnya sehat, tapi kalau kamu terus beri makan tanpa jeda, airnya jadi keruh, ikannya stres. Begitulah otak kita saat terus diberi informasi, hiburan, dan tekanan, tanpa filter, tanpa istirahat. Menurut William James, bapak psikologi modern, kualitas hidup seseorang sangat bergantung pada apa yang ia izinkan masuk ke dalam perhatiannya. Artinya, kalau kamu tak memilih, hidupmu akan dipilihkan oleh notifikasi. Filsuf Stoik Epictetus juga bilang, yang di luar kendali, lepaskan. Yang di dalam kendali, latih terus. Kamu tak bisa mengatur dunia, tapi kamu bisa mengatur pintu masuk ke dalam otakmu. Kita sering baru sadar ada yang salah saat semuanya sudah terlalu jauh, saat tubuh jatuh sakit karena stres yang menumpuk, saat kita lupa bagaimana rasanya menikmati waktu tanpa ponsel, atau saat obrolan dengan teman terasa hambar karena pikiran kita sibuk memikirkan hal lain. Itu bukan karena kamu jahat, lemah, atau gagal, tapi karena kamu belum pernah diajari bagaimana cara menjaga otakmu sendiri. Di sekolah, kita diajari matematika dan bahasa, tapi tak pernah diajari cara mengelola perhatian dan kejenuhan. Padahal, hidup kita dibentuk oleh apa yang kita pikirkan setiap hari. Dan saat pikiranmu dipenuhi oleh distraksi, maka identitasmu pun perlahan ikut larut di dalamnya. Psikiater Indonesia, Dr. Nova Rianti Yusuf, pernah bilang, gangguan mental bisa timbul bukan karena trauma besar saja, tapi juga dari tekanan kecil yang terus-menerus. Dan tekanan itu hari ini datang dari notifikasi, ekspektasi, dan ilusi produktivitas. Kita mengejar banyak hal, tapi tak tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Sebelum kamu kehabisan energi untuk hal yang tidak penting, berhentilah sebentar dan tanya ke diri sendiri. Untuk siapa aku semua ini? Karena seringkali kita berlari kencang bukan karena tahu kemana, tapi karena takut tertinggal dari orang lain yang juga sama-sama tersesat. Maka, cobalah lakukan puasa dopamin. Bukan berarti kamu jadi asketik, tapi mulai melatih diri untuk memberi jeda antara stimulus dan reaksi. Matikan notifikasi. Berjalan tanpa earphone. Berhenti menyentuh ponsel selama 30 menit pertama setelah bangun.
Biarkan otakmu bernapas. Di Jepang, konsep ini disebut ma, ruang kosong yang memberi makna. Tanpa jeda, semua hanya bising tanpa isi. Di Indonesia, warung kopi desa tak buka sepanjang hari. Ada waktu tutup, waktu diam, waktu ngaso. Tapi otak kita seperti mall yang buka 24 jam, sibuk tapi kosong makna. Psikolog klinis Ratih Ibrahim pernah bilang dalam wawancara, manusia perlu momen diam agar bisa mendengar isi kepalanya sendiri. Karena kalau kamu tak pernah berhenti, kamu tak akan pernah tahu kemana kamu sebenarnya sedang menuju. Ambil waktu setiap hari untuk diam, 5 menit saja. Tanpa ponsel, tanpa suara, tanpa target. Karena saat kamu duduk diam, kamu bukan sedang membuang waktu, tapi sedang merebut kembali komando hidupmu sendiri. Banyak orang mengira kebahagiaan datang dari luar, dari likes, dari pujian, dari validasi digital. Padahal, kebahagiaan justru tumbuh saat kamu mengerti cara kerja pikiranmu sendiri. Otakmu bukan musuh, ia adalah alat terkuat yang kamu miliki jika kamu mau melatih dan mengarahkannya. Hari ini, kamu bisa memilih menjadi korban dari keramaian digital atau menjadi pengendali atas hidupmu sendiri. Kuncinya bukan rumit, tenang, sadar, bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.